Orang yang dianggap sakti mandraguna seperti dukun membuat orang awam tertakjub dan banyak yang terpedaya akan kesesatannya. Dukun dianggap punya ilmu gaib, bisa memanggil arwah orang mati, ahli kebatinan, bisa membunuh tanpa menyentuh, bisa meramal nasib dan juga punya kesaktian dan kekebalan. Mengherankannya, hasil ramalan dukun terkadang dianggap bisa dipastikan hampir 100% benar dan juga terjadi. Kesaktian dukun yang macam ini banyak membuat orang-orang terpedaya serta menjadikan perdukunan sebagai alternatif untuk merubah nasib kemiskinan, mengisi kesaktian, mengobati penyakit dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Padahal tak sedikit dukun yang menarik uang dari para pasiennya. Dukun biasanya mematok tarif saat pasien membutuhkan produk perdukunan seperti cincin khodam, kalung karamah, susu, keris sakti, batu ampuh, benda bertuah dan juga produk-produk lainnya yang dipercaya ampuh dan juga fungsinya mujarab. Hal-hal yang berbau mistik dan gaib seperti itu banyak membuat orang-orang percaya dukun dan akhirnya terjerumus ke dalam lembah kesesatan, kesyirikan dan dosa besar. Mereka lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih percaya kepada dukun. Banyak orang yang enggan bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Mereka ingin segala keinginannya serta terwujud secara instan lewat dukun. Padahal hakikat yang maha berkehendak atas segala sesuatu di dunia adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan praktik sihir dan mendatangi dukun peramal bukanlah golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu, apakah itu tawakal? Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi berkata, "At-tawakkalu huwa tarkul i'timadil haqiqiyya ala ghairillah." Tawakal adalah meninggalkan bersandar secara hakiki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi setiap muslim mendatangi dukun dan peramal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi peramal atau dukun, lalu mempercayai apa yang ia katakan, ataupun meyakini bahawa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan kahin adalah peramal. Ia adalah orang yang mengabarkan berita mengenai info-info peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perlu kalian ketahui, kenapa para peramal itu bisa tahu. Sebenarnya para tukang ramal sudah ada hubungannya dengan bangsa jin dan sesamanya. Jin inilah sumber informasi para peramal. Ketika para peramal sudah mendapatkan informasi berita ramalan masa depan dari jin, kemudian peramal meneruskan dan mengabarkan info itu kepada para pasiennya. Sedangkan yang dimaksud arraf adalah dukun. Ia adalah orang yang berbicarakan kejadian yang sudah berlangsung, misalnya informasi tentang pencurian. Dari dalil di atas bisa diambil pesan bahawa siapa saja yang mendatangi lalu meyakini dukun serta peramal, serta yakin kalau mereka itu tahu seluruh perkara gaib, maka ia sudah kufur kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Hal ini disebabkan karena di dunia ini tidak ada yang lebih tahu tentang sesuatu hal gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jin bisa memberikan informasi kepada dukun? Dari penjelasan ulama tafsir, dijelaskan bahwa ada dari sebagian jin yang suka curi-curi berita ataupun informasi dari para malaikat. Di saat malaikat-malaikat petugas menurun hujan sedang ada di awan, para jin lalu naik ke lokasi yang dekat dengan awan. Lalu ketika para malaikat sedang berbincang-bincang tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, seperti peristiwa kematian, kelahiran, nasib manusia, dan berbagai informasi yang Allah berikan kepada para malaikat, maka para jin-jin ikut nguping dan mencuri informasi tersebut. Ketika jin berhasil mencuri berita langit tentang kejadian manusia di masa yang akan datang, maka mereka kemudian turun lagi ke bumi dan membeberkan berita-berita itu kepada para dukun, tukang ramal, dan juga teman-teman mereka. Namun yang namanya berita nguping, terkadang berita itu ada benarnya seperti perbicaraan malaikat, namun ada kalanya salah, bahkan lebih banyak salahnya. Jadi berita yang diucapkan dukun lebih banyak bohongnya karena mereka sudah menjadikan temannya setan dan juga iblis. Banyak orang-orang ataupun dukun yang mengaku sakti bisa mendatangkan malaikat dan arwah orang yang sudah wafat. Padahal sebenarnya arwah yang dihadirkan itu hanyalah jelmaan jin belaka. Arwah orang beriman ketika sudah meninggal, mereka tidak ingin balik lagi ke dunia meskipun jadi penguasa dunia sekalipun. Berbeda lagi dengan arwah orang kafir. Mereka ketika sudah mati berada di bawah azab malaikat yang selalu menyiksanya. Jadi jelas dukun tidak bisa mendatangkan arwah-arwah orang mati. Kalau ada dukun yang bisa memanggil arwah orang yang sudah mati, maka sudah dapat dipastikan itu hanyalah jin di balik itu. Terkadang jin itu didatangkan untuk mengaku-ngaku bahwa dia adalah kerabat orang yang sudah meninggal dan bisa tahu tentang seluk-beluk kehidupan si mayit saat hidup. Jin itu bisa saja jin qarin, yaitu jin yang mengetahui masa hidup si mayit. Maka sungguh tidak ada istilah arwah orang mati gentayangan, karena yang gentayangan itu hanyalah sosok jin yang menyerupai mayit. Kesaktian dukun sangat berbeda dengan karamah para ulama ataupun wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaktian dukun hanya bertujuan duniawi dan untuk kesombongan belaka. Ilmu dukun banyak mengandalkan campur tangan jin, setan, dan juga iblis. Berbeda dengan karamah ulama ataupun wali. Karamah adalah hal luar biasa di luar nalar manusia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Namun orang-orang soleh tersebut tidaklah menganggap dirinya sakti, melainkan karamah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas pertolongan Allah. Hal-hal luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya disebut dengan mukjizat. Salah satu tujuan mukjizat yaitu untuk melemahkan orang-orang kafir dan orang-orang yang ragu atas ajaran Allah yang benar. Sedangkan karamah adalah hal-hal yang di luar biasa yang Allah berikan kepada para ulama dan juga wali-walinya. Tujuan karamah diantaranya untuk menunjang penguatan keyakinan kepada umat manusia bahwa ajaran Nabi Muhammad yang disebarkan itu adalah ajaran yang benar-benar adanya. Perlu dibedakan mana itu ulama sesungguhnya dengan ulama abal-abal yang sebenarnya dukun berkodok agama. Maka marilah kita menghindari penyimpangan keyakinan dan kesyirikan.
Marilah kita menimba ilmu kepada ulama-ulama yang soleh, alim dan mengajarkan ajaran Rasulullah SAW. Dengan menghadiri majlis ilmu agama, insya-Allah iman kita akan semakin kuat, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindari dari dunia perdukunan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.